Hey guys, welcome back to Kemal Food Channel. Oke, sekarang kita lagi di rumah nih. Keren banget rumah kita ya. Wow. Ya, wow. Ini rumah kita yang bohong. Kita lagi ada di hotel, namanya Hotel Fairmont ya. Dan kita mau nyobain satu restoran di sini. Nama restorannya adalah 1945. Yes, 1945. 1945 adalah tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi yang di-serve adalah masakan Indonesia. Let's go. Di sini yang disajiin tuh makanan-makanan khas Indonesia, kayak rendang. Dia punya tahu gejrot. Oh. Yoi. Jadi masakannya semua masakan Indonesia. Yes. Tapi lebih dibikin kayak fusion gitu. Nggak tahu deh, buat hotel bintang 5 kayak apa sih? Oke, kita coba nih, udah mau nyampe nih restorannya nih. Kita udah nyampe. Yuk, kita masuk. Kita dari serve buat berdua. Terima kasih Mbak. Thank you. Lihat deh piringnya, bagus banget. Sayang banget loh buat dipakai makan. Yang ada tahu gejrot, harganya 150.000. Tahu gejrot 150.000. Kalau di Cirebon dapat segerobak itu. Nih, ada beef rendang, harganya 380.000. Itu mungkin kita bisa makan. Itu buat satu lebaran biasanya kita. Tapi ini tampilannya emang beda sih makanan-makanannya. Ini ada bebek betutu 200.000. Kalau misalnya biasa kita beli dapat sekandang loh yang ini 200.000. Sekandang bebek. Iya. Bubur Manado 140.000. Wow. Ntar kita cobain dessertnya. Ini ada martabak manis 1945 harganya 110.000. Tapi kalau misalnya biasa kita dapat satu loyang. Ini mungkin satu buat satu orang nih. Aduh, ada tape cheesecake yang aduh, gila. Jadi kayak misalnya tahu gejrot. Itu gimana tuh jadinya tahu gejrot? Kayak gimana tuh? Mungkin dia nggak pakai tahu yang biasanya. Pokoknya rasanya tetap ada. Rasa rendang ya tetap rendang. Tapi kok sama dia dibikinnya beda. Ntar kita lihat aja deh kayak apa nih. Nggak sabar nih nyobain. Oke. Yang pasti sih restoran ini Indonesia banget ya. Iya, Indonesia banget. tadi- Suasananya Indonesia Iya. banget. Udah gitu tadi ornamen-ornamennya itu angklung-angklung gitu. Iya. Nah begitu masuk lagunya lagu-lagu Indonesia semuanya, bukan lagu Indonesia pop, lagu Indonesia zaman dulu. Iya. Ya, tapi instrumennya angklung ya. Pokoknya ini emang bener-bener Indonesia banget. Indonesia. Piringnya, motifnya batik-batik. Karpetnya ada tulisan 1945. Pokoknya Iya. it's so Indonesia. Tinggal makan ya abis ini. Penasaran gak nih makanannya apa aja nih? Aku penasaran sama makanannya sama apa coba? Sama bilnya nanti. Itu makanannya datangnya. Wah, datang nih makanannya nih. Wah. Ini apa nih, Mbak? Nah, ini di sini kita punya namanya naniura. Ini makanan dari Tapanuli. Biasanya makanan kesukaan dari raja-raja biasanya. Gitu. Jadi kalau misalnya di Jepang itu kita kan punya sashimi kalau di Jepang. Ya. Kalau di Western itu ada ceviche namanya. Nah, di Indonesia, kebanggaan Indonesia yang sama standarnya dengan mereka, kita punya ini namanya naniura. Oke. Itu apa tuh, Mbak? Naniura di sini seperti ini. Ini ada salmonnya. Terus habis itu di situ ada kaviar. Ada acarnya di sini, yang ini tuh ada naniura saus, di sini ada salmon crackersnya gitu. Waduh, cantik banget sih, Mbak. Ya, ini edible flower bisa dimakan ya. Iya, cantik banget tapi bisa dimakan. Kita coba nih makanan khas Tapanuli. Kita juga belum pernah sih. Wow. Makan yang Coba ini apa nih? kulit apa sih, kulit ikan? Kulit ikan nih. Enak. Yang bisa makan kembangnya katanya. Ini bisa dimakan. Coba ya. Kayak mana rasanya kembangnya? Enggak, rasa kayak kembang enak. Enak. Enak ya? Coba. Bau pewangi ruangan. Enggak kayak wangi. Ini kayak harum gitu loh. Iya, wangi. Wow, cakep banget presentasinya ya. Iya, bagus banget. Wow, ini bener kamu bilang sih.
makanan Indonesia ternyata bisa di-upgrade ya. Levelnya menjadi makanan yang luar biasa. Bukan cuma makanan pinggir jalan yang harganya rendah. Mungkin ada dari luar, orang luar tuh kadang-kadang suka malas makan di Indonesia. Kenapa? Takut kotor. Bukan malas, terkadang mereka tuh takut kotor karena takut sakit. Yes, karena kita punya teman beberapa orang luar begitu nyampe Jakarta mereka sudah di warning oleh pihak sana, hati-hati kalau makan di pinggir jalan. Karena takut, padahal mereka pengen banget Yes. kayak makan sate gitu. Mereka pengen banget makan sate, cuman kayak gimana ya, karena dia takut sakit perut gitu, sedangkan perjalanan mereka masih jauh. Yes. Halo. 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 Aisyah, saya Kemal. Adit. Halo Mas Adi. Apa kabar? Baik. Wah, ini makanan belum selesai, kita udah kirim lagi nih. Ini apa nih Mas? Boleh, jadi kalau di kita di 45 kita dapat free flow kerupuk. Kita homemade. Kita punya 3 macam kerupuk. Kulit salmon. Terusnya ada peyek kacang atau enggak peyek teri biasanya. Terus ada kembang kerupuk, crackers kita sebutnya, ada 3 rasa. Pandan, terusnya ada plain sama squid ink. Wih, gila. Free flow kerupuk ya? Free flow kerupuk sama free flow nasi. Tadi yang ditaruh di sini itu berarti kulit kerupuk Kulit salmon. Betul. Oh, pantas enak banget. Asli Soalnya, Tapanuli. Di Tapanulinya itu ikan mas. Apa itu Ikan ikan mas. mas? Ikan masnya mateng. Mentah. Oh, mentah juga. Jadi memang pada dasarnya mentah. Emang pada dasarnya mentah. Guys, lo jadi tahu kan bahwa Indonesia juga punya sashimi cuy. Betul. Yoi. Yang spesial dari Naniura ini ada 2 macam bahan yang cuma ada di Tapanuli. Which is itu andaliman pepper. Jadi kalau kita pernah makan Szechuan pepper, ini lebih pedas lagi dari Szechuan pepper. Chef Moenong, jadi nyari bahan makanan ini tidak ada di Jakarta. Nggak ada. Aku Tuh. datengin langsung. Tuh, makanya itu salah satu reasonnya harganya mahal. Karena nyari bahannya sampai ke kebunnya langsung loh. Guys, jadi katanya kalau makan di sini di 1945 ini, sorry bahasanya 1945 apa 1945? 1945. Di 1945 ini makanan siang sama makanan malam beda. Beda. Gitu ya chef ya? Bedanya apa yang siang dulu deh? Siang kita lebih ke bisnis lunch, marketnya lebih kepada orang-orang kantor yang makan siang, gitu. Pokoknya orang-orang mau makan siang deh. Jadi nggak yang terlalu fancy gimana gitu. Jadi orang buat makan casual aja gitu. Kalau yang malam? Kalau yang malam kita lebih ke fancy, terus marketnya orang-orang yang kayak couples, mau romantic dinner atau enggak mau ngerasain tasting course-nya 45, itu cocok banget malam karena paling sedikit 10 course, paling banyaknya 18 course. Jadi udah jelas kenapa mahal, karena ya idenya untuk bikin kayak gini sama bahan-bahannya ya. Bahannya tuh nggak sembarangan. ternyata ya. Oke, kita coba nih. Hebat ya, ternyata Indonesia juga punya sashimi loh. Emang beneran ya. Wow, lu tau gak rasanya kayak apa guys? Ini bener-bener cita rasa Indonesia Bener. yang enak banget sih. Kalau makan sashimi di tempat Jepang, berasa Jepang. Ini begitu makan, gue lagi di Indonesia nih. Ini sashimi Indonesia nih, beneran. Dengan rempah-rempah Indonesia yang kaya raya itu. Iya sih kan? Wow, ini enak banget sih. Wow, pakai kaviar, pakai wortel. Wow. Ini luar biasa sih. Wow, makanan Indonesia ini banget ya. Mewah. Rasanya tuh mewah banget. I love it. I love it. Wow, luar biasa. Kita belum pernah ke Tapanuli. Dan baru tahu di Tapanuli ada makanan beginian. Kayak di Jepang. Beneran. Bener-bener Indonesia itu kaya atas makanan. Nah, abis ini kita mau makan tahu gejrot ya. Yang tadi berapa harganya? 150.000 ya? Tahu gejrotnya? Tahu gejrot lobster. Yoi. Kenapa kita pengen nyobain tahu gejrotnya banget? Karena nyokap gue dari Cirebon. Ya, and we love tahu gejrot. Tahu gejrot, kita suka banget tahu Yoi. gejrot. Nah, kayak apa nih tahu gejrot yang udah dimodif sama restoran 1945 ini? Chef, tahu gejrotnya apa nih yang beda nih, Chef? Oke, jadi kalau tahu gejrot kita bedanya adalah kita pakai 2 jenis tofu. Jadi kulit luar itu inari, kita ambil dari Jepang tapinya. Kita ambil dari Jepang karena alasan tekstur sama rasa jauh lebih bagus, jauh lebih settle. Dalamnya kita pakai tahu sutra. Oh, oke. Itu tahu sutra. Tahu sutra tuh yang halus-halus yang suka Yang di halus Chinese banget. food itu kan ya? Betul, jadi kalau dimakan itu meleleh langsung. Oke. Jadi udah ada rempah-rempah segala macam, ada bawang putih, terusnya pakai clove segala powder. Jadi waktu dimakan itu lebih rich, jadi ada macam-macam tekstur rasa. Oke. Sausnya yang spesial kita fermented ebi sendiri. Jadi kita fermentasi udang-udang kecil itu sendiri, jadi kita nggak beli. Oke. Kita fermentasi sendiri, jadi rasanya nggak akan ditemuin di mana-mana. Jadi cuma punya kita 45 aja. Gitu. Alright. Terus yang spesialnya kita top pakai lobster.
Jadi itu slow cook lobster. Lobsternya gimana ya, Chef? Nih. Oh, itu lobsternya yang putih-putih. Ini lobsternya. Oke. Yummy. Oke, kita coba ya, Chef. Cobain. Oke, thank you, Chef. Thank you. Alright. Wow, bener ya. Biasanya kalau kita makan tahu gejrot kan tekstur tahu luarnya tuh agak keras ya. Jadi kayak diguyur kuah dulu, gitu didiemin baru dia agak basah Yeah. kan. Jadi meresap si Yes, kuah betul. tahu gejrotnya itu. Kalau ini bener-bener soft. Dan ini kan kamu tahu kan? Lu boleh nanya sama istri gue, setiap kali gue ke restoran Jepang, gue selalu pesen tahu ini. Iya, kita kan selalu pesen ini, Yes. inari. Inari, bener. Gue selalu pesen inari. Dan gue bisa makan inari sama tahu gejrot tuh rasanya, oh my god, wow. Lobsternya sama tahu gejrot nggak pernah nyangka sih bisa enak kayak gini ya. Tahunya sendiri udah tasty, enak banget. Betul yang kamu bilang, semua yang pakai lobster itu enak. Tapi enaknya nyambung atau tidak. Yang ini kok bisa kepikiran ya? Bumbu tahu gejrot nyambung sama lobster. Ini kalau kata nyokap gue, misalnya dari sini, naon nih teh? Ini kalau kata nyokap gue dari sini, nyokap gue asli Cirebon soalnya. Dan kembali lagi, siapa sih yang kebayang akan ada tahu gejrot kayak gini? Iya nggak ya? Luar biasa sih. Genius mengupgrade makanannya. Wow. Benar banget, pintar chefnya. 2 appetizer udah. Brilliant sih dari Tapanuli sama dari Cirebon. Abis ini tungguin aja nih apa nih untuk main course-nya. Luar biasa ya, nggak heran Belanda dulu jauh-jauh ke sini untuk rempah-rempah Indonesia. Karena segitunya loh, segitu enaknya rempah-rempah Indonesia. Tapi kadang-kadang kita udah terpentok makan itu aja. Iya. Ya nggak? Pecel ayam, nasi goreng, sate. Yang kita makan itu terus kan? bener. Because we love those kind of food juga Karena gitu. nyaman. Karena nyaman gitu. Takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Ternyata kalau kita lihat di Indonesia ini, kita makanannya banyak-banyak banget. Dan bumbunya, bumbu lokal itu kalau bisa digabungin, di upgrade jadi kayak begini dan luar biasa sih. Enak banget. Chef, what is this, Chef? Ini kayak apa ini ya? Ini kayak gado-gado, ada sayurnya, kayak urap ya, kayak urap Bali ya, kayak urap Bali. Ini apa sih, Chef? Ini cumi isi. Cumi isi. Isinya kita ada nasi, telur, sama tahu. Ada nasi di dalam ya? Ada nasi. Oh, oke. Kalau ini khas mana, Chef? Ini Padang. Oh, gitu. Iya, cumi isi Padang. Kalau di Padang ada nggak? Ada. Namanya apa kalau di Padang? Ada cumi isi. Oh, gitu. Cumi isi kari ada namanya di Padang. Oh, Tapi dia pakai sotong. oke. Kalau yang di restoran Padang di Indonesia tuh suka ada cumi isinya kayak telur kan? Tahu gitu. Oh, tahu. Iya. Jadi terinspirasi dari situ juga. Terinspirasinya kurang lebih dari sana. Oke. Gitu. Tapi kita juga pakai tentakel gurita di sini. Kita pakai tentakel gurita, slow cooking, sous vide, proses. Terusnya kita ada bouquet flower. Jadi kita ada kind of vegetable kita wrap pakai rice pepper. Oke. Gitu. Terusnya ada yang spesial, kita ada pickle radish. Jadi kita ada keripik ubi. Terus foam yang di atas itu chili. What? Itu chili foam. Tapi warnanya nggak merah. Tapi itu chili. Foam ini Chili. Kebayang gak sih kalau gue sarapan mie instan nih, Chef ini makannya apa sarapannya? Indomie. Ini bisa foam itu chili. Wow, oke. Chef, tar dulu Chef. Sebelum masak lagi mau nanya, ini makannya gimana ya? Ini satu-satu apa harus Harus jadi satu? Harus semua jadi satu. Oh, harus semua jadi satu. Biar berasa tense flavornya. Soalnya Oke. rasanya pasti mix up. Jadi ada savory-nya, ada sweet-nya. Terusnya rich dari ingredients-nya kan kita pakai clove, cinnamon, sticks gitu. Semua jadi satu ya. Yang jadi dari piringnya langsung begini. Oke, Chef, kita coba ya. Alright. cantik banget. Aku gimana makannya ya? Katanya harus dicampur semua. Harus semua jadi satu katanya. Harus semua jadi satu. Iya. Gimana Coba ya? aja secukupnya masukin ke Tunggu sana. bentar, aku penasaran. Ini katanya kan foam chili. Iya. Iya benar. Bener pedes. Ya ada pedesnya, cuman dia nggak tajam, cuma pedes. Oh my Ada God. rasa di lidah. Kok bisa gitu ya? Tunggu. Kayak bumbu gulai gitu ya. Pantesan dari Padang ya. Enak banget. Nah, coba sikat yang. Hancur nggak? Meledak nggak rasanya? Hancur nggak tuh? Enak banget. Ada daun pepayanya. Kayak di restoran Padang ya? Daun singkong atau papaya sih? Daun singkong ya. Lihat ya, cumi isinya ya. Coba lihat ya.
Biasanya kalau di restoran Padang cuminya kan diisi tahu tuh. Kalau ini diisi nasi. Enak banget. Enak banget. Coba ini sambil minum dulu. Soda gandul namanya. Ini esnya bola gitu, kayak minum-minum martini gitu. Oke, sekarang kita cobain Gimana ya? Sukses? Iya, maaf ya. Oke. Aku terlalu asik makan. Enak banget kan. Bener loh pedes-pedes gitu. Si foamnya ya. Si busa-busanya. Ini jadi kayak makan restoran Padang, tapi nggak takut kalori ya. Karena dikit porsinya. Aku mau nyobain semuanya jadi satu, karena tadi kata chefnya suruh langsung semua jadi satu. Ya, jadi kayak makan nasi Padangan gitu kan, kalau nasi bungkus kan, Campur pok-pok semua semuanya jadi satu. Ini juga harus semua jadi satu. Ada si keripiknya juga nih. Keripiknya enak loh. Oke, enak banget. Wow, satu gigitan ada rasa wangi-wanginya. Gigitan berikutnya ada pedes-pedesnya. Wah, gila sih. Wow. Keripik ubi ya. Enak keripik ubinya. Manis. Dan ini, by the way, ini adalah jagoannya. Ini makanan jagoannya di sini. Baik lagi, nasi Padang ya. Oke. Ini aku cobain, Mbak. Ini ada ininya, ada guritanya. Nasi Padang nggak pernah gagal. Dimodifikasi pun enak banget. Man, seriously, kalau lu ada uang, ya, save up, try this. If you're a foodie, it's a must for you to eat here. Ngomong-ngomong, kita baru dapat informasi kalau misalnya restoran ini, ya, 1945 ini atau 1945 menjadi salah satu restoran terbaik 50 di Asia. Keren ya? Keren banget. Keren. Dan setelah kita nyobain gini, ya udah pantas banget. Yes. Karena memang masuk. Yes, ya. Karena memang segitu wow. Segitu wow-nya. Di sini makanannya memang porsinya kecil-kecil, tapi sesuai dengan kita jaga porsi, ya kan? Jadi kalau kita makan dari appetizer 1, main course 1, sama dessert 1, itu buat gue udah cukup, ya. Karena untuk kita kan nggak nyari kekenyangan, ya kan? Kita nyari rasa, enjoy dan lain-lain. Jadi benar-benar pas How banget. you enjoy the taste. Yes. Wow, ini apa nih chef? Ini wagyu beef rendang kita. Spesial dari rendang kita adalah kita pakai wagyu short ribs. Kita masaknya 3 hari. Jadi slow cooking, braise. Kasian loh, chefnya nggak tidur loh. Untuk bikin rendang nggak tidur gitu. Ini telur puyuh tapi dalamnya setengah matang gitu ya, chef? Dimasak khusus supaya dalamnya meleleh. Aku coba potong ya. Kata chefnya nggak usah pakai pisau, saking tendernya daging. Kata chefnya saking tendernya dilihat aja langsung kepotong. Oh gitu. Oke, kita coba ya. Nggak pakai pisau, coba. Ini baru gini aja udah lembut banget. Kerasa lembutnya ya? Bukan lagi, aku belum motong. Ini bukan dipotong, didorong namanya nih Iya ya. bener-bener lihat deh. Wow. Ini namanya didorong nih. Tuh. Wow. Kalau ngelihat ada yang transparan di situ, itu namanya potato glass. Apa itu chef potato Jadi glass? kita bikin ekstrak potato, terus kita bikin chips. Mohon maaf, ini kan kita di hotel bintang 5 ya. Saya boleh makan pakai tangan nggak, chef? Boleh. Ada kamar mandi kok bisa cuci tangan. Gue pengen makan pakai tangan nih, gokil. Ini rendangnya kayaknya kalau pakai sendok garpu terlalu cantik nih kayaknya. Gue pengen makan pakai tangan nih. Bisa ya, chef ya? Bisa. Oke. Karena ini kan makanan Padang, ya kan? Pakai tangan dong makannya. I don't care. Aku harus pakai nasi. Dan look at that. I know how it's beautiful. Kita lagi di 5-star hotel. Ini harganya 300.000 sekian. Tapi when it's Indonesian food, we have to eat it the Indonesian way. Ya kan? Coba ini Oh my God. kecantikannya hilang banget. Ini baru jempolnya baru nyentuh si daging ya. Itu empuk. Beduh. Gue nggak tahu di kamera kelihatan apa nggak ada, cuman ini bener-bener empuk banget sih. Padahal jempolnya mungkin netizen akan bilang lebay lo kan, biasanya kayak gitu ya. Nah, tapi kalau lo pegang lo akan tahu deh. Nih coba pakai telur puyuhnya. Enak ya. Wow. Brilliant. Enak banget. Wagyu dari rendang. Kamu cobain ini deh. Apa? Sambal hijaunya. Cobain aja.
Cobain sambal hijaunya ya. Oke. Wih, banyak banget. Pedes banget. Cobain aja. Pedes banget. Aduh. This is so good. Ini saking enaknya saya pakai tangan, Mbak. Luar biasa. Karena afdol makan lebih di afdol. Indonesia. Iya bener. Kita pakai tangan. Di sini nih semua bumbu-bumbunya enak ya. Jadi kayak tadi yang cumi, gue jilat-jilatin, karena emang bumbunya tuh rempahnya berasa enak banget. Apa ini chef namanya chef? Ini salah satu signature dessert kita yang terkenal, yang famous, namanya Sound of the Sea. Sound of the Sea. Sound of the Sea inspire-nya dari negara maritim Indonesia. Oh oke. Indonesia kan negara maritim sebutannya, terus banyak ingredient sama banyak rempah-rempah yang Indonesia punya. Jadi ini combination semua yang Indonesia punya lokal, which is kayak duren, terusnya ada kecombrang kita masukin ke dalam situ. Terusnya coklat lokal Tabanan dari Bali. Terusnya kita soilnya pakai kacang-kacangan Indonesia, ada kacang mete, ada kacang tanah, gitu. Terus kita ada mango fruit gel, mangga asli Indonesia. Terusnya ada kalau tahu buni, Apa itu? buah buni Oh buah buni. lokal Indonesia, itu kita jadiin puree yang warna merah. Oke. Terus kita punya coconut chantilly, kelapa asli Indonesia, itu kita buat chantilly yang warna putih. Ini satu lagi adalah? Ini adalah deconstructed es cincau hijau. Oh. Jadi cincau hijau Indonesia kita dekonstruksi ulang. Oke. Gitu. Cincau ya. Ada alpukatnya ya? Ada alpukatnya, terusnya ada cincau gelnya. Terusnya ada tapioka. Ada tapioka merah kita taruh. Terusnya kita punya jackfruit. Terus sorbetnya kita homemade buat sendiri, itu gula merah. Oh oke. Gula merah sorbet gitu. Coba nih. Oke. Wah ini baru pertama kali makan dessert pakai garpu juga loh. Ya karena makanannya ribet nih, cantik banget ya. Ini dia si cincaunya ya chef ya. Iya. Oke. Cobain jadi satu semuanya. Wow. Jadi kalau lu suka makan yang namanya es es cendol, bawahnya itu kan ada ininya ya, gula merahnya ya. Iya. Nah, itu rasa es krimnya kayak begitu tuh. Rasa es krimnya begitu. Kayak gula merah. Kayak gula merah. Gula merah. It's amazing sih, parah. Es krimnya aja udah enak banget ya. Wow. Padahal kelihatannya kayak es krim vanilla aja ya. Tapi rasanya kayak gitu. Gula merah. Kamu harus cobain sih ya. Enak banget. Tapi aku pengen nyobain ini sih. Gawat nih kayaknya. Sekarang kita coba yang ini. Apa namanya chef tadi chef? Sound of the Sea. Sound of the Sea. Ya. Bunyi-bunyi dari laut. Bunyinya apa? Bunyinya adalah makan gue sekarang. Bisa begini sih? Aduh. Guys, gue mau nge-deskripsiin apa ya? Gue belum pernah makan beginian sebelumnya. Gue mau ngomong apa ya? Yang kamu coba deh. Gue mau makan. Apa yang harus deskripsiin? Belum pernah makan beginian sebelumnya. Wow, ini gawat banget sih. Wow. Baik lagi guys. Untuk tanya rasa apa, gue cuma bisa bilang enak. Karena gue belum pernah nyobain ini sebelumnya. Wah, gue bingung nih chef makan apa ya. Nggak bisa dimakan nasi goreng doang nih pas ini. Wow. Ini I assume ini nggak bisa dimakan dong. Jangan. Ini hampir gue makan nih. Semua mau dimakan. Karena tadi kembangnya kan kita makan. Wow, this is good. This is so good. Heaven in your mouth, parah. Wow, perfect. It's a perfect closing nih. Jadi buat lo nih ya, lo yang pengen fine dining, mungkin sama pacar, sama istri, atau siapapun ya, sama suami, atau sama teman-teman ya. Menurut gue selama ini fine dining saya identik dengan makanan bule, makanan Jepang. Western, Jepang. Ternyata masakan Indonesia juga bisa dan enak dan luar biasa. Nggak heran mereka ya, restoran 1945 ini bisa menjadi salah satu dari 50 restoran terbaik di Asia. Iya.
Betul. Terima kasih untuk restoran 1945. Thank you so much. Udah gitu terima kasih untuk Fairmont Hotel. Terima kasih untuk Chef Adit yang sudah memperkenalkan makanannya satu persatu ke Yoi. kita supaya kita paham, karena banyak bumbu-bumbu atau rempah-rempah yang ternyata kita nggak tahu itu Iya, apa benar. dan itu dari mana Iya. gitu. Nanti kalau kita salah ngomong dimarahin sama netizen lagi ya kan. Udah gitu terima kasih juga untuk Mbak Alika dari 1945 dan juga untuk semua staff di sini sangat helpful. Iya, betul. So nice. Thank you so much. Alright. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe ya. Jangan lupa dinyalain notifikasinya ya. Sampai jumpa. Dah.